Bapak Pembina SMP Negeri 2 Sajuwangi yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan suatu kegiatan diseminasi tentang budaya positif di sekolah kita ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman positif oleh Ibu Fatmawati SSI, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Wajo. Ya, untuk membuka acara ini, ya saya persilahkan Ibu Kepala SMP Negeri 2 Sajuwangi. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 2 Sajuwangi yang saya hormati, Bapak Ibu Pembina, baik dari tenaga kependidikan maupun tenaga pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka yaitu untuk mendengarkan diseminasi dari teman kita Ibu Fatmawati SSI yang merupakan calon guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Wajo. Adapun yang akan dibawakan yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah kita. Kemudian melihat daripada judul yang akan dibawakan yaitu menyangkut masalah budaya positif, saya kira ini hal yang sangat bagus, dan melihat mungkin karena kondisi kita di sekolah kita ya, alhamdulillah budaya positif sudah terprogram sejak dahulu, tinggal bagaimana melestarikan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita, baik menyangkut masalah perlakuan terhadap siswa dan bagaimana hubungan kita antara sesama guru dengan siswa dengan guru. Dengan adanya pembiasaan, saya kira itu sangat positif. Jadi untuk melihat bagaimana diseminasi daripada teman kita, tentu kita juga bisa melihat nanti. Jadi harapan saya, mari kita dukung teman kita dan saling bekerja sama untuk bisa lebih lancar dalam melaksanakan tugasnya. Jadi saya kira saya singkat saja, jadi cukup sekian dan tetap semangat. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 2 Sajuwangi, yang saya hormati Bapak Ibu Pembina yang sempat hadir di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya sehingga pada hari ini kita masih sempat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan salah satu acara kami sebagai calon guru penggerak adalah diseminasi. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita seperti keadaan seperti sekarang ini. Sebelum saya menyampaikan diseminasi, terlebih dahulu saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk berkumpul di sini untuk mendengarkan diseminasi
dari kami. Dan mengawali itu saya mengucapkan permintaan maaf jika seandainya nanti ada penyampaian yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Fatmawati, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Wajo. Hari ini saya akan membawakan diseminasi tentang budaya positif. Ini adalah salah satu penugasan kami sebagai calon guru penggerak, yaitu membagi praktik baik tentang modul di 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu sekalian, berbicara masalah budaya positif, ini mungkin baru pertama kita dengar, tapi pelaksanaannya sudah sering kita lakukan. Salah satu budaya positif yang ada di sekolah kita adalah siswa atau murid-murid kita dibagi lokasinya untuk dibersihkan tiap hari. Kenapa ini sudah menjadi budaya di sekolah kita? Karena ini diawali dengan pembiasaan. Pembiasaan, kemudian kita konsisten melakukan pembiasaan itu, maka akan menjadi karakter. Jadi karakter baik itu lama-lama akan menjadi yang namanya budaya positif. Ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa guru harus memastikan setiap siswa mendapatkan kenyamanan, keamanan ketika berada di lingkungan sekolah. Salah satunya adalah pembiasaan tadi untuk mendapatkan yang namanya budaya positif. Baik Bapak Ibu, dalam budaya positif ada 5 konsepnya, ada konsep intinya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi dalam budaya positif ada 8 konsep yang seperti di layar ini. Itu mungkin akan kita bahas satu-satu. Jadi dari ke-8 ini mungkin semuanya sudah kita laksanakan, cuma kita belum menyadari bahwa ini adalah budaya positif. Kemudian saya mulai dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi dulu paradigma lama itu kita menganut bahwa semua pembelajaran yang ada di dalam kelas berpusat sama guru atau teacher center. Jadi yang lebih sibuk di dalam kelas adalah guru. Nah, kita berangsur-angsur ingin mengubah paradigma itu menjadi pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang penekanannya ketika peserta didik belajar itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Bagaimana caranya kita tahu kebutuhan murid kita? Dengan melakukan asesmen diagnostik. Jadi di awal pembelajaran, ya seperti sekarang ini, awal tahun ajaran baru, kita bisa mendiagnosis kebutuhan belajar siswa kita. Ada siswa kita yang lebih cenderung ke kinestetik, artinya dia suka bergerak. Jadi nanti kalau sudah dipetakan gaya belajar siswa kita, berarti nanti strategi pembelajarannya kita sesuaikan dengan gaya belajarnya siswa kita. Ada yang gaya belajarnya adalah auditori. Iya, ada visual. Jadi kalau misalnya visual dia lebih suka menonton, apakah video, lebih suka juga membaca. Jadi kita nanti pembelajarannya kita arahkan ke arah sana. Itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita berusaha mengubah paradigma lama menjadi paradigma baru. Kemudian saya lanjut ke teori kontrol atau teori pilihan.
Sekarang kita bisa melakukan ini. Coba Bapak Ibu, ini mungkin bisa dilakukan dengan teman duduknya. Jadi satu yang berperan sebagai A dan satu yang berperan sebagai si B. Si A itu adalah mengepalkan tangannya seperti ini, kemudian si B berusaha membuka kepalan tangan si A. Bagaimanapun caranya. Jadi kalau misalnya Ibu Darna dengan Ibu Ratna mengepalkan tangannya, Ibu Ratna berusaha membuka kepalan tangan dari Ibu Darna. Mungkin bisa kita lakukan sekarang. Bagaimana caranya supaya Ibu Ratna Ningsi berhasil membuka kepalan tangan dari Ibu Darna. Menghardik boleh, memarahi mungkin, boleh menggoda, boleh menggelitik. Tapi hati-hati yang laki-laki dan perempuannya. Tidak usah dilakukan itu. Bu Ratna masih berusaha. Bagaimana caranya? Ada gula-gula. Ada cairannya barangkali. Ternyata berhasil dibuka. Oke, jadi macam permainan tentang teori kontrol. Bapak Ibu, siapa yang berhasil dibuka tadi tangannya? Bu Darna. Berarti Ibu berhasil juga. Oh ya. Oke. Saya kasih uang. Sekarang saya tanya yang berhasil membuka tangannya. Ibu Darna, kenapa kira-kira pada akhirnya mau membuka kepalan tangannya? Karena dibujuk. Oke. Kalau Ibu Hikmah? Saya janjikan uang. Merasa kasihan sama orang tua. Karena kasihan. Jadi karena dibujuk, dirayu dengan uang, karena kasihan karena sudah tua, gitu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, yang berhasil tadi membuka kepalan tangannya, akhirnya dia bisa membuka, berarti dia pemikirannya mengatakan bahwa apa yang ada di genggamannya tidak begitu berharga dibanding dengan yang dijanjikan si B. Jadi Bapak Ibu yang masih tetap bersikuku untuk menggenggam, berarti dia menganggap bahwa apa yang ada di genggamannya jauh lebih berharga dari yang dijanjikan oleh si B. Dan kemungkinan besar jika dia buka, mungkin dia bisa membahayakan dirinya. Itu adalah teori kontrol. Jadi dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau tetap menutup adalah diri kita sendiri. Dari kita tetap menutup dan kita mau membuka, itu adalah kontrol dari diri kita. Ini namanya adalah teori kontrol. Jadi ini juga semacam mengubah paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Kemudian lanjut. Jadi kalau stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu pemahaman kita bahwa sesuatu yang buruk adalah suatu kesalahan. Kalau teori pilihan adalah semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian kita lanjut, masih tentang genggaman tangan. Kita ice breaking dulu supaya coba Bapak Ibu mungkin bisa berdiri, kita menyanyi dulu. Jadi buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup bertepuk tangan lagi. Putar sambil tersenyum. Putar sambil tertawa. Oke, 1, 2, 3. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup bertepuk tangan lagi. Putar sambil tersenyum. Putar sambil tertawa. Silakan duduk kembali.
Materi yang ketiga tentang disiplin positif. Jadi mungkin pemahaman teman-teman Bapak Ibu, disiplin itu adalah kepatuhan. Jadi ini disiplin, ada namanya disiplin positif. Jadi disiplin positif itu ketika siswa kita atau murid-murid kita itu memiliki motivasi intrinsik. Artinya dia berdisiplin betul-betul karena dirinya sendiri. Datang dari dirinya, kesadaran dirinya. Itu adalah disiplin positif. Kapan siswa kita berdisiplin hanya karena menunggu imbalan atau penghargaan atau keancaman atau hukuman, itu bukan disiplin positif namanya. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu karena ada sesuatu, bukan karena dirinya sendiri. Itu adalah disiplin positif. Sekarang, motivasi itu didasarkan dari nilai-nilai kebajikan yang ada. Di dalam profil pelajar Pancasila ada 6 nilai-nilai kebajikan di situ. Ini tujuan kita sebenarnya supaya anak-anak kita mengarah ke nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu satu kalimat ini. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. 4 mandiri. 5 kreatif dan bernalar kritis. Jadi ini usaha dari pemerintah kita agar nilai-nilai kebajikan yang tertuang dalam kurikulum Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila, agar senantiasa ini nanti bisa diwujudkan. Jadi siswa kita keluar dari sekolah kita menjadi alumni bukan hanya intelijensinya, tapi diharapkan ada nilai-nilai kebajikan yang dia bawa keluar dari sekolah kita. Oke, sekarang kita lanjut. Ini yang keempat tentang budaya positif adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar itu yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini terdiri dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini adalah kebutuhan dasar kita yang paling pertama yang harus kita penuhi. Makannya bagaimana, pakaiannya, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima di lingkungan keluarga, di lingkungan kerja, dan di lingkungan sosial. Ini adalah kebutuhan dasar kita. Kemudian dipedulikan, berbagi, kerjasama, kemudian menjadi bagian dari kelompok. Kemudian penguasaan. Penguasaan terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Ini juga kebutuhan dasar kita. Kita ingin harga diri kita tetap terjaga. Kita ingin selalu dianggap dalam suatu komunitas. Jangan sampai kita selalu dianggap tidak penting. Ada atau tidak ada keberadaan kita itu tidak ada masalah. Padahal ini adalah kebutuhan kita. Kemudian kebebasan. Kita bebas menentukan pilihan. Kita bebas melakukan sendiri atau mandiri. Kemudian kita bebas mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan diri. Kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi kelima kebutuhan dasar manusia ini yang sering kita lakukan setiap hari, sama juga dengan kebutuhan siswa kita di sekolah. Siswa kita harus bertahan mulai dari jam 7 sampai jam pulang. Begitupun dengan kasih sayang dan rasa diterima. Siswa kita memerlukan kasih sayang dari seorang guru, dari teman-temannya, kemudian penguasaan.
siswa kita ingin berprestasi, ingin belajar memimpin dan sebagainya. Jadi semua kebutuhan 5 dasar ini juga penerapannya ada di siswa-siswi kita. Sekarang kita lanjut. Motivasi perilaku manusia. Jadi untuk memenuhi tadi kebutuhan dasar kita ada 3 motivasi. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi 2 motivasi ini termasuk motivasi ekstrinsik atau motivasi di luar diri kita atau motivasi dari lingkungan. Sedangkan motivasi intrinsik atau motivasi dari diri kita adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh misalnya, kita datang tepat waktu ke sekolah, tepat waktu masuk di kelas, ada 3 motivasi di situ. Apakah bisa salah satunya, apakah bisa ketiga-tiganya, atau bisa 2 dari 3. Dan saya berkeyakinan bahwa motivasi yang ada itu adalah motivasi intrinsik. Bukan motivasi untuk menghindari hukuman, bukan motivasi untuk mendapatkan penghargaan, tapi motivasi dari diri kita. Teman-teman, Bapak Ibu yang datang tepat waktu, pasti motivasinya dari dirinya sendiri. Apa motivasinya? Adalah motivasi bahwa itu adalah tanggung jawab kita. Motivasi tadi yang ada hukuman, ada imbalan, ini termaktub dalam hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman dengan konsekuensi itu berbeda. Restitusi juga tersendiri. Jadi kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi misalnya ada siswa kita terlambat, kita berikan hukuman yang kita berikan itu tidak terencana. Tidak direncanakan dari rumah. Misalnya kalau si A terlambat, saya akan menghukum begini. Tidak. Karena hukuman itu secara tiba-tiba. Kalau konsekuensi terencana, artinya sudah ada kesepakatan sebelumnya antara guru dengan murid jika terjadi pelanggaran. Itu bedanya. Kemudian restitusi ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki kesalahannya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari solusinya sendiri. Itu perbedaannya. Jadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini adalah jenis menyelesaikan masalah yang ada di sekolah kita. Jadi mungkin Bapak Ibu sering melakukan penghukuman, sering juga melakukan konsekuensi, dan sering melakukan restitusi. Cuma kita tidak tahu bahwa ini adalah jenis restitusi. Nah sekarang, untuk mengetahui perbedaan hukuman dan konsekuensi, coba Bapak Ibu perhatikan tindakan dari seorang guru. Misalnya yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Bapak Ibu yang lain? Hukuman. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, lanjut. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Jadi tadi hukuman, kemudian konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Oke, kita cocokkan.
Ya. Jadi mencatat 100 kali itu termasuk hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket itu hukuman. Push up hukuman. Kemudian mengganti kertas itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air adalah konsekuensi. Tidak mengenakan sepatu seharian itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan itu konsekuensi. Oke, kita konsentrasinya, saya ingin mencoba konsentrasinya Bapak Ibu. Ini agak-agak kabur dulu. Ini kata kuncinya adalah menyebutkan warna. Menyebutkan warna. Kita coba tes fokusnya Bapak Ibu. Warna ya? Kuning. Merah. Warna. Ya. Berarti baik mas sudah tidak fokus. Warna. Hijau. Hijau. Kira-kira gilai coklat. Hitam. Oke. Iya betul. Ini adalah coba bagaimana fokusnya Ibu Hikmah. Budaya positif yang lain adalah posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kita dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekolah kita. Yang pertama adalah penghukum. Jadi guru memposisikan dirinya sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru memposisikan dirinya sebagai teman. Yang keempat, guru memposisikan dirinya sebagai pemantau, mengintip. Yang kelima adalah guru memposisikan dirinya sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu, kelima posisi kontrol ini sudah pernah kita berada di dalam posisi itu tanpa kita sadari. Jadi mungkin ketika kita menyelesaikan masalah akan tercetus di pikirannya murid-murid kita bahwa akan dihukum. Jadi pikirannya siswa kita segala pelanggaran itu ujung-ujungnya adalah memberikan hukuman. Posisi penghukum ini memberikan hukuman ketika ada siswa kita yang bermasalah atau berkasus. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi kita memberikan sugesti kepada siswa kita sehingga siswa kita merasa bersalah, dengan tujuan agar pada akhirnya nanti siswa kita akan bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Jadi contoh kasus seperti kemarin, anak-anak kita yang sudah tamat, cara penyelesaian masalahnya itu dengan membuat mereka merasa bersalah. Kemudian memposisikan diri sebagai teman. Jadi Bapak Ibu mungkin pernah juga melakukan posisi ini sebagai teman. Jadi posisi teman ini ada plus minusnya. Plusnya itu kita bisa mengetahui lebih banyak, kita bisa mengulik lebih banyak tentang akar permasalahan dari masalah yang dihadapi oleh siswa kita. Minusnya, anak-anak atau murid-murid yang kita posisikan diri dia sebagai teman, dia akan tergantung sama gurunya. Ketika dia bermasalah kembali, dia akan ke guru yang bersangkutan dan dia tidak mempercayai guru yang lain. Jadi dia tergantung sama guru yang memposisikan dirinya sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Jadi sebagai pemantau, Bapak Ibu guru tetap mengingatkan aturan-aturan yang berada di sekolah. Contoh misalnya, ada anak-anak yang tidak mengerjakan tugasnya. Jadi kita menemani mereka di dalam kelas sambil mengerjakan tugasnya. Jadi kita pantau, kita yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran-pelanggarannya. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer itu tugasnya memfasilitasi dan memotivasi siswa yang sedang bermasalah. Jadi manajer berusaha memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk mencari solusi sendiri.
Jadi kelima posisi kontrol guru ini menurut yang saya pelajari ada yang paling ideal, yaitu manajer. Oke, contoh penerapan posisi kontrol guru. Jika seorang murid tidak memakai atribut upacara bendera, jadi ada siswa kita tidak memakai topi, tidak memakai dasi, tidak memakai lambang lokasi dan sebagainya. Posisi guru sebagai penghukum, maka hukumannya adalah kita menyuruh murid tersebut hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau pembuat merasa bersalah, kita memberitahukan kepada murid kita dengan kalimat seperti ini. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Jadi siswa kita akan merasa bersalah. Dia merasa telah mengecewakan bapak ibu guru. Dan pada akhirnya dia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Jadi minggu depan dia akan pasti memakai ini atribut. Kalau cara kita membuat dia merasa bersalah itu berhasil. Lanjut. Kalau memposisikan diri sebagai teman, ketika ada murid tidak memakai atribut, ayo dong ikuti aturan sekolah. Itu kalimat sebagai teman. Tolong bantu ibu atau bapak ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini posisi teman. Nah ini tadi yang minusnya itu kekurangannya seperti ini. Jadi anak-anak tidak jerah. Karena ya ini sudah tidak apa-apa. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut dan jangan diulangi lagi. Jadi ini pemantau posisinya harus ada atribut itu. Oke, bagaimana kalau dia posisi manajer? Jadi posisi manajer seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi ini menyerahkan ke siswa. Jadi mungkin siswa ketika dia ingin bertanggung jawab dengan perbuatannya, dia pasti mengemukakan solusinya. Baik Bu, saya akan membeli misalnya sekarang juga. Itu adalah posisi kita sebagai manajer. Oke, lanjut. Keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini mungkin diantara Bapak Ibu juga sudah melakukan ini. Jadi kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi bukan peraturan sekolah ya. Jadi ini berlaku di mata pelajaran kita. Jadi kalau misalnya saya IPA, memang ada aturannya khusus IPA. Misalnya ketika masuk lab harus membuka sepatu. Itu peraturan di IPA. Mata pelajaran lain tidak ada. Kemudian kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara murid dengan guru. Kalau peraturan kelas yang membuat itu hanya satu sisi saja dari gurunya. Kamu tidak boleh terlambat ketika ibu sudah masuk dalam kelas. Jadi ketika ada anak-anak terlambat tidak boleh masuk. Itu peraturan. Kalau keyakinan kelas, ujung-ujungnya nanti ada konsekuensi karena sudah disepakati. Dan pada akhirnya anak-anak akan bertanggung jawab. Jadi keyakinan kelas ini adalah dibuat dalam pernyataan positif. Misalnya kita tidak boleh menggunakan kata tidak. Misalnya tidak boleh datang terlambat. Jadi kita ubah kalimatnya menjadi datanglah tepat waktu. Ini mungkin yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapnya ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu prinsipnya adalah kita membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dengan mengajukan pertanyaan ini, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna.
ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi kita menyampaikan ke murid kita bahwa kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran. Karena sebenarnya tidak ada orang yang tidak punya salah. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan salah. Jadi validasi tindakan salah ini bukan membenarkan perbuatannya, tapi kita berusaha mendengar alasannya apa. Jadi ketika siswa kita melakukan kesalahan, ketika kita tanya, bukan kita membenarkan pelanggarannya, tapi kita berusaha mendengar alasannya dia melakukan itu karena apa. Dengan mengajukan pertanyaan seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi ketika kita melakukan ini, cuma hati-hati jangan sampai siswa kita merasa dibela. Jadi harus difokuskan memang untuk mencari alasannya apa. Bukan membenarkan tindakannya, tapi kita menanyakan alasannya apa. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi dalam menanyakan keyakinan ini, seorang guru harus memberikan motivasi kepada siswa untuk mencari solusinya sendiri terhadap pelanggaran yang dilakukan. Jadi ini adalah segitiga restitusi yang bisa kita lakukan dalam menyelesaikan masalah. Jadi Bapak Ibu ada contoh video dalam penerapan segitiga restitusi yang tempoh hari saya lakukan. Suci, alhamdulillah sehat Bu. Ya. Begini ya, Ibu perhatikan sudah 3 kali berturut-turut kamu tidak mengerjakan tugas dan Ibu sudah memberikan batas waktu maksimal untuk mengerjakannya. Apakah kamu sadar akan hal ini? Iya Bu, saya mengakui saya sudah 3 kali tidak mengerjakan tugas sesuai arahan Ibu. Sebenarnya kejadian seperti ini bukan hanya kamu yang melakukannya. Ada beberapa teman kamu yang juga tidak mengerjakan tugas. Tapi hanya 1 atau 2 tugas saja yang dia tidak kerjakan. Tapi setelah Ibu ingatkan, mereka langsung mengerjakannya. Tapi kamu sudah beberapa kali Ibu ingatkan untuk mengerjakan tugas, tapi tetap tidak mengerjakannya. Melakukan kesalahan itu wajar. Tidak mengerjakan tugas pun tidak sepenuhnya salah. Ini adalah hak kamu untuk melaksanakan kewajiban kamu. Lantas, mengapa kamu tidak mengerjakan tugas dengan batas waktu yang Ibu sudah berikan? Lupa Bu, saya kira waktu pengumpulannya masih lama. Ibu kan sudah sering ingatkan untuk melakukan mengerjakan tugasnya. Apakah kamu tidak ada diskusi dengan teman-teman kamu di kelas? Tidak Bu, saya tidak pernah membahas pelajaran jika sedang main dengan teman-teman. Setelah ini, apakah kamu ada niatan untuk mengerjakan tugasmu? Iya Bu, saya akan lebih giat mengerjakan tugas. Kamu masih ingat tidak kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati di awal pembelajaran ini? Masih Bu. Coba kamu ulangi kesepakatan kita itu seperti apa? Siswa harus mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Jadi keyakinan seperti apa yang kamu langgar? Disiplin dan bertanggung jawab Bu. Iya benar, ternyata kamu masih ingat dengan kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita. Jadi yang kamu lakukan kemarin itu sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak sesuai Bu. Terus bagaimana langkah kamu selanjutnya?
Saya minta maaf, Bu. Saya akan lebih giat mengerjakan tugas dan akan mengumpulkan tepat waktu. Baiklah, sekarang karena kamu sudah menyadari dan ingin memperbaikinya, Ibu berharap kamu konsisten dan menjadi lebih baik lagi. Dan Ibu juga ingatkan, lakukan hal ini pada semua mata pelajaran, bukan hanya IPA ya. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah hari pertama kita dalam proses pembelajaran. Namun sebelumnya Ibu mau kita ada kesepakatan kelas dulu. Jadi kesepakatan kelas itu berasal dari peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita secara umum. Saya mau kalian menulis peraturan yang ada di sekolah kita yang terekam di sini. Dan dia nanti menulis di papannya. Kemudian nanti kita diskusikan peraturan yang berlaku secara umum itu yang mana kita sepakati untuk berlaku di IPA. Apakah mau ditambah ataukah peraturan secara umum ada yang mau dikurangi? Datang ke sekolah paling lambat 7.15. Lanjut. Tidak boleh telat. Oke. Sudah terlambat. Memakai kaos kaki ya. Hari Senin sampai Kamis memakai kaos kaki warna putih. Lanjut dilukis. Adik ke sekolah. Terakhir. Bersikap sopan dalam pembelajaran. Harus sopan. Mengerjakan tugas tepat waktu. Ya. Jadi ini banyak aturan-aturan kita yang berlaku secara umum. Nah, saya mau yang mana yang kita sepakati untuk berlaku khusus di mata pelajaran IPA. Dan dari peraturan-peraturan ini kita buat menjadi keyakinan kelas. Jadi itu tadi contoh penerapan dari budaya positif yang ada di sekolah kita. Sekarang penutup. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Saya kira demikian diseminasi kita hari ini. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu. Mohon maaf jika sekiranya ada kekurangan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Fatmawati merupakan sesuatu yang sangat
berharga bagi kita dan merupakan kontrol pada diri kita sendiri juga. Ya, saya kira cukup sekian. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.